Pernah nggak sih ngerasa deket banget sama seorang cewek? Kayaknya semua sinyal udah ijo deh, sering jalan bareng, chat tiap hari. Pas kamu nyatain perasaan, jawabannya malah bikin nyesek. Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas cara buat keluar dan yang lebih penting, mencegah jebakan paling umum dalam percintaan, friendzone. Duh, kalimat ini nih. Rasanya kayak petir di siang bolong ya kan? Dunia tuh langsung kayak berhenti berputar. Kamu udah yakin banget sinyalnya positif semua. Ternyata kamu cuma dianggap teman baik. Nah, inilah dia definisi sesungguhnya dari friend zone. Oke, biar kita satu frekuensi ya. Friendzone itu ya situasi di mana kamu udah ngasih semua usaha, tapi di mata dia kamu itu cuma teman curhat, teman nongkrong, ya pokoknya just a friend, nggak lebih. Kamu kejebak di zona pertemanan dan jujur aja, keluar dari situ susah banget. Dan yang paling bikin kepala ngebul tuh, ini ya kan, kamu yang selalu ada 24/7 yang ngasih perhatian penuh. Malah kalah sama cowok lain yang mungkin super cuek sama dia. Aneh banget kan? Ini nih paradoks yang bikin sakit hati. Tapi tenang, ada penjelasannya kok. Yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi, ada kabar baiknya. Situasi kayak gini tuh sebenarnya bisa banget dicegah. Ada 3 aturan jangan yang super ampuh yang bisa kamu praktekkan. Mulai hari ini juga, biar kamu nggak kejebak lagi di lubang yang sama. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, aturan pertama. Ini mungkin kedengarannya aneh banget ya. Jangan terlalu baik. Loh, bentar-bentar. Kok gitu? Bukannya cewek tuh suka sama cowok baik? Nah, ini dia nih. The big misunderstanding. Ada beda yang tipis, tapi krusial banget antara jadi cowok baik dan jadi cowok yang terlalu baik. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada pendekatan teman, super ramah, selalu ada kapanpun dibutuhin, ngasih perhatian nonstop. Di sisi lain ada pendekatan menarik, sedikit lebih cuek, punya batasan dan, nah ini kuncinya, menciptakan tantangan. Kenapa bisa gitu? Gini, secara psikologis kita semua itu lebih menghargai sesuatu yang kita dapetin pakai usaha. Kalau kamu terlalu gampang, ya nggak ada gregetnya, nggak ada perjuangan yang bikin dia ngerasa hubungan itu spesial. Ingat, kamu itu calon pasangan, bukan personal assistant-nya. Jadi, intinya tuh gini. Pas kamu terlalu baik, dia emang jadi nyaman banget sama kamu. Tapi masalahnya, kenyamanan itu justru pembunuh ketertarikan romantis. Comfort kills the spark. Ketertarikan itu butuh percikan, butuh sedikit tegangan yang bikin deg-degan, bukan rasa nyaman kayak lagi ngobrol sama sahabatnya. Oke, lanjut ya ke aturan nomor 2. Dan ini penting banget. Stop jadi tong sampah curhatannya. Apalagi kalau udah nyangkut masalah-masalah pribadi dia. Kenapa? Alasannya simple tapi dalam. Gini deh, secara naluriah, cewek itu pengen kelihatan sempurna di depan cowok yang bener-bener dia taksir. Dia nggak bakal mau bongkar semua aib dan masalahnya. Jadi, kalau dia super nyaman ngelakuin itu ke kamu, itu justru red flag gede. Artinya, kamu bukan dilihat sebagai calon pacar, tapi sebagai zona aman, alias yaitu teman curhat. Coba deh perhatiin tanda-tandanya. Kalau dia ngechat kamu sampai malam cuma buat ngeluhin masalahnya. Kalau dia jadiin kamu sandaran emosional nomor 1. Dan puncaknya nih, kalau dia udah mulai cerita soal cowok lain yang dia suka atau soal mantannya, wah itu udah 99% fix kamu ada di friendzone. Kamu bukan lagi calon pacar, tapi udah jadi terapis pribadinya dia. Dan gratis pula. Terus gimana dong? Masa didiemin aja? Jelas jangan. Pas dia mulai ngomongin cowok lain, kamu harus ambil alih. Bilang aja dengan tegas, tapi tetap tenang. Sorry, aku kurang nyaman deh kalau kamu ngomongin cowok lain ke aku. Boom! Ini langkah yang powerful banget. Kenapa? Karena ini bukan cuma ngejauhin kamu dari friend zone, tapi ini juga ngasih sinyal kuat kalau kamu punya ketertarikan lebih dari sekedar teman. Dan kita sampai di aturan ketiga, aturan pamungkas yang bakal nyatuin semuanya. Jangan selalu ada buat dia. Ini bukan berarti kamu harus jadi sombong atau jual mahal ya, tapi ini soal nunjukin kalau kamu punya value dan prioritas dalam hidup. Coba dibayangin, ini tentang prinsip kelangkaan. Cowok yang selalu available, yang setiap diajak langsung bilang oke, itu kesannya kayak nggak punya kehidupan lain ya kan? Waktunya jadi kayak murah. Beda sama cowok yang high value. Dia punya jadwal, punya tujuan hidup. Nah, karena waktunya itu berharga, pas dia milih buat ngeluangin waktu buat si cewek, momen itu jadi terasa jauh lebih spesial dan bernilai. Poinnya adalah, cewek itu suka sama sesuatu yang sedikit misterius. Kalau kamu selalu ada, kalau kamu ceritain semua-muanya tentang hidup kamu, ya udah, nggak ada lagi yang bikin dia penasaran.
Kamu jadi kayak buku yang udah kebaca tamat. Padahal misteri itulah bumbu utama yang bikin percikan ketertarikan itu nyala terus. Nah, ketiga aturan yang tadi kita bahas itu sebenarnya semua ngarah ke satu kunci utama yang paling kuat. Kunci buat ngehindarin friendzone itu sebenarnya bukan soal taktik atau trik, tapi soal jadi cowok yang punya tujuan. Intinya, miliki duniamu sendiri. Maksudnya punya dunia sendiri itu apa sih? Artinya kamu punya impian gede yang lagi kamu perjuangin mati-matian. Kamu jadiin tujuan hidupmu itu prioritas nomor 1. Dan yang paling penting, kamu nunjukin ke dia kalau hidupmu itu udah seru dan utuh, bahkan tanpa dia. Dia itu bukan pusat tata surya kamu, tapi dia bakal beruntung banget kalau bisa jadi bagian dari orbit kamu. Dan inilah hasilnya. Ketika kamu fokus membangun duniamu, waktu kamu otomatis jadi aset yang mahal. Jadi pas kamu akhirnya milih buat ngabisin waktu bareng dia, momen itu jadi terasa, wah spesial banget. Dia bakal jauh lebih ngehargain kamu dan waktu yang kamu kasih. Nah itulah cara kamu ngebangun ketertarikan yang benar-benar tulus, bukan karena kasihan. Jadi sekarang pertanyaannya kita balikin ke kamu. Fokusnya bukan lagi gimana ya caranya dapetin dia, tapi geser jadi apa sih mimpi besar yang harus gue kejar sekarang. Kalau kamu udah bisa jawab pertanyaan itu dan benar-benar ngejalaninnya, percaya deh, friendzone gak akan pernah jadi masalah lagi buat kamu.